Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana naf'alana bihi wa bi barakatihi fi darin amin qala radhiyallahu anhu. Dan termasuk adab kita sama Nabi Muhammad yang berikutnya adalah ijlalu ismi, mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa tawqiruhu, sama membesarkan nama Nabi Muhammad. Kapan? Inda zikri ismi, ketika disebut nama Nabi Muhammad, ya. Seandainya disebut nama Nabi Muhammad, ini lisan kita nggak boleh diam, Pak, ya, nggak boleh terkunci, dipaksa harus dikeluarkan, menyambut sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Sebab ada satu ancaman yang besar dari Rasulullah SAW ketika namanya disebut, namun dia tidak merespon. Kata Rasulullah SAW, ya, al-bakhidu man zukirtu indah fala yusalli alayya. Termasuk, ya, umatku yang paling pelit, ya, atau digelar bakhil ketika disebut namaku tapi dia nggak respon, tidak sholawat kepada saya. Bahkan seperti saya sampaikan dulu, ya, kalau disebut nama Nabi Muhammad, ya, kemudian kita nggak merespon, pertempatan ajal datang, majelis itu suatu ala Muhammad. Ya. Ada sebuah kisah, ya, di sini dikatakan, "Bala Sibli mata rajulun min jirani." Ya, berkata Sibli, "Mata rajulun min jirani." Telah meninggal seseorang dari tetangga. Faraituhu fil manam. Lalu aku melihat dirinya di dalam tidurku. Fasa'altuhu an hali. Dalam tidur tersebut, dalam mimpi itu aku bertanya kepadanya an hali, tentang keadaannya. Maka dia menjawab, ya, ketika ditanya oleh Syifri, gimana keadaan ente di alam kubur, ya, maka itu orang ahli kubur itu menjawab, saya punya lisan terkunci, ganggu, tak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Nah, di saat dia gak bisa menjawab pertanyaan malaikat itu, ya, maka tiba-tiba ada sosok malaikat yang muncul, yang membantu wa anna min menjawab, yang mengajarkan saya menjawab dari pertanyaan malaikat. Maka saya berkata kepada sosok laki-laki tersebut, ya, man anta, siapa engkau? Kalau maka ia berkata, ana malak, saya adalah malaikat, khuliqtu min kasrati salati ala Muhammad. Ini saya diciptakan Allah karena banyaknya salatmu atas Nabi Muhammad SAW. Di salawat yang kita aturkan itu berubah menjadi malaikat yang akan membantu kita di saat kita dalam kesulitan di alam kubur. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, Bang Muhammad dulu gini. Ya. Dan kemudian, ya, ada juga, ya, kisah yang lain. Qala ba'du salihin, ya, berkata sebagian kaum salihin, kana li jarun musrifun ala nafsihi, ada tetangga saya, dia ini zalimnya melampaui batas pada saya, la birja'an pada saya. Wa kuntu amiruhu bit taubah, kemudian saya menyerukan kepadanya untuk tobat kepada Allah Ta'ala. Pada yaf'al, tapi tidak direspon ajakan tobat tersebut. Falamma mata, ketika itu, ya, seorang tersebut meninggal, ra'aituhu fil jannah, maka saya melihat dalam tidur saya dia berada di surga. Faqultu lahu, saya berkata kepadanya, bima nilta hazi mansilah, si fulan, dengan apa engkau mendapatkan kedudukan ini? Qala, maka dia berkata, hadartu muhaddithan, saya pernah menghadiri satu majelis
yang dipimpin oleh ahli hadis sedang menyampaikan pelajarannya. Fasami'tuhu yaqulu arrafa'a sautahu bis-shalah ala Rasulillah. Lantas katanya saya mendengar itu ahli hadis menyampaikan satu keterangan, marrafa'a sautah bis-shalah ala Rasulillah, siapa orang yang mengangkat suaranya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajibat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Maka dengan sebab saya mendengar keterangan ahli hadis tersebut, maka ya rafa'tu sauti bis-shalah alaihi Rasulullah sallallahu, maka saya mengangkat suara saya dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Maka kata beliau, semua jamaah merespon salawat dari saya. Ajarkan salawat dari saya. Dengan sebab itulah saya mendapatkan tempat di surga. Padahal dia seorang apa yang zon. Maka benar apa kata Imam Ghazali, as-salah ala Nabi Muhammad salamatul. Selamatkan agama kita. Dalam mana kalau agama selamat, maka fisik kita selamat dari ancaman-ancaman yang menakutkan di dunia. Ya, ini termasuk adab ijlal ismih, mengagungkan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, karena beliau yang sangat pantas, ya, besar, ya, jasa beliau kepada kita. Ya, sebab Nabi Muhammad kita enggak menyembah gunung salah, enggak menyembah batu cincin, ya, enggak menyembah bini, bisa, ya, ya. Suci, murni, ya, iman kita dengan sebab wasilah Nabi, ya, pantas kita mengagungkan Nabi Rasulullah. Maka agungkan Nabi Muhammad seagung-agungnya, tapi dia bukan Allah, bukan. Maksimalkan. Maka para sholihin, ya, ketika mereka datang ahwalnya, datang kerinduannya tentang Rasulullah SAW, mereka nggak bisa mencegah bisa mereka untuk meneruskan syair yang indah. Bisa saya macam-macam saya. Ya, sebagian para Wahabi menentang itu, tapi bagi mereka sudah cinta yang nggak bisa, dan itu tidak dilarang, karena tetap sang penyair itu meskipun dia menulis syair tentang Nabi, segi pindahnya tetap mereka meyakini dia bukan Allah, bukan Tuhan, tapi batasannya tidak berlebihan, kan? Yaitu merupakan ya seperti pantas bagi Nabi. Kemudian, ya, ada berikutnya ma'rifatu syama'ilihi, mengenal syama'il, watak tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fadailihi, dan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang tidak kalah penting, mengenal bentuk fisik Nabi. Bagaimana kita bisa cinta Nabi Muhammad sedangkan syama'ilnya, perangainya kita tidak tahu, tidak dipelajari, bentuk wajahnya. Kata kaum sholihin, syarat untuk bisa mimpi Nabi Muhammad itu paling tidak tergambar setelah kita membaca surah, bentuk dan wajah Nabi Rasulullah, fisiknya segala macam, baru tergambar terbawa dalam mimpi, insya Allah. Ya, sekarang kita nggak tahu, ya, gimana bentuk fisik Nabi Rasulullah, kita tidak dipelajari, ya, maka wajar kalau kita nggak mimpi Nabi Muhammad. Masuk syarat, ya, untuk mimpi Nabi Muhammad, banyak sholawat, syarat, pelajari syama'ilnya, syarat, mengetahui tentang fisiknya, syarat, barulah mimpi Nabi SAW. Karena dulu ada orang mimpi Nabi Muhammad, tapi kepalanya kontak. Kan bertentangan, sedangkan Nabi rambutnya riwayatnya sebentar, kan apa? Ada lagi saya kita Nabi Muhammad, tapi wajah juga ini enggak sesuai dengan suaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Nabi hidungnya cakep, ya, mancung. Ada orang mancung di pesek, baunya mancung. Ya, kan gitu. Ada mancung, tapi lobongnya gede gitu. Nabi itu enggak mancung, hidung itu orangnya enggak gede. Pas. Kadang-kadang mancung gitu. Enggak. Jabahannya cakep, wajahnya enggak bulat, ya, enggak begitu mengopal, ya, enggak begitu tadwir.
kayak aku lagi bau, ya. Kemudian matanya tuh lebih cakep, ya. Matanya indah, bagus. Ya, di kitab ya. Sampai satu keterangan gini ya. Ada satu keterangan dari Siti Aisyah. Taqulu Isa kana Rasulullah, ya. Apa katanya di sini? Kata para sahabat mengatakan ya. Saking indahnya wajah Muhammad, qala Abu Bakar As-Siddiq wa Ka'ab bin Malik kana wajhu Rasulillah ka'annahu da'at al-qamar. Seperti mengintari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan indah banget tuh ya. Ada satu sahabat namanya Jabir bin Samrah. Pernah dia keluar, ya. Dia lihat bulan purnama bagus. Ya. Cakep. Kemudian dia lihat Nabi. Dibandingkan begitu. Diperhatikan bulan purnama. Kata Nabi, ahsan. Kata beliau, ahsan. Wajah Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Ya, masyaallah tabarakallah. Nabi SAW ya, diberikan dua perkara yang sangat agung. Yang pertama, haibah jaladiyah, ya, kewibawaan yang sangat agung. Kemudian nur, ya, cahaya yang sangat terang. Ya. Sehingga berbeda kegantengan Nabi Muhammad dengan kegantengan Nabi Yusuf SAW. Nabi Yusuf itu sebagai setengah kegantengan Rasulullah SAW. Ya. Sedangkan kegantengan Nabi Yusuf mendatangkan fitnah. Betul? Ganteng. Tapi kegantengan Rasul tidak mendatangkan fitnah. Ya. Manusia mata kita nggak mampu melihat kewibawaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Sayyidina Yusuf ya masih dimampukan oleh mata melihat wajahnya. Sampai fitnahnya apa? Kalau para perempuan melihat Nabi Yusuf ya, mereka terkesima ta'ajuban melihat wajah Nabi Yusuf. Artinya berkemampuan melihat Nabi Yusuf sampai mereka potong tangan. Fokusnya dengan mana Nabi Yusuf, tapi tidak untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak mampu mata melihat kewibawaan, makanya haibah jaladiyah, ya, kewibawaan yang sangat dahsyat. Sampai beberapa sahabat tuh kalau ketemu Nabi secara mendadak, apa? Langsung dia segan. Dan Nabi semakin didekati, semakin dikenal, semakin akrab, semakin orang itu segan dan takut. Ya. Kadang kita belum kenal begitu doanya hilang gitu. Ya. Ini kita, ya. Ini preman, dikenal begitu-begitu. Ya. Kayak gini, tapi tidak untuk Nabi. Nabi itu ya wibawanya tuh nggak habis, bahkan terus meningkat dan meningkat. Semakin dikenal semakin meningkat. Maka para sahabat mengatakan kami tidak bisa mensifatkan tentang Nabi Muhammad karena mata kami nggak mampu. Mampu ada sudah anak kecil antara mereka, ya anak kecil itu dimampukan ya, melihat Nabi Muhammad. Tapi selain itu menjelaskan tentang kata sahabat itu gimana kayak mampu. Tapi kalau sudah ada Nabi Muhammad, kamu tidak perlu lihat, nggak bisa ke mata. Nah, ini Nabi bermuasa ya, luar biasa. Ini mesti tuh kita hingga masuklah ya rasa pengagungan di hati kita kepada Nabi. Nabi sebegitu dahsyatnya ya. Jadi bukan sembarangan manusia ya Nabi Muhammad. Hanya diceritakan ya, ma'rifatus syama'ilihim, mengenal ya syama'il, watak, tabiat, fisik, bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian secara tabiatnya ya, secara apalagi itu akhlaknya. Itu Nabi kalau dipanggil tuh ya, sebetulnya apa? Yang bukan semangat. Tapi kalau dipanggil orang, jawabannya lebih. Pernah haji itu? Labbaik Allahumma labbaik. Mana labbaik itu aku merespon panggilan. Ya, Ciburi. Labbaik. Ya. Itu sunnah itu. Dengan sebab itulah itu Nabi mendapatkan pujian dari Allah Taala.
Labbaik itu sunnah. Cek morning. Apa ya? Itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat sunnah. Hanya perantau. Wah, lagi duit ini. Ya, labbaik. Ya. Kalau orang Betawi di sini, baik, dika, tapi nggak sempurna. Labbaik. Bahnya di tasdid. Labbaik. Nasrul, labbaik Ustaz. Ya. Gitu ya. Nah, kita masih tahu nih mengenal dalam anak mulailah besok kalau punya uang lebih bila bahasa Arab, dia bahasa Arab. Kita ajarkan seperti asli. Dia punya kitab namanya Syamil Muhammadiyah. Sekarang saya yang baca boleh ya. Baca sendiri aja. Ya gitu ya. Nah, ma'rifah mengenal ya. Mengenal. Nah, caranya bagaimana ya? Dengan berbagai cara. Punya data pengajian, cara kita bermakrifat. Ya, orang pun tidak akan pernah bisa bermakrifat kepada Allah sebelum bermakrifat kepada Nabi. Ya, syarat ya kan gini Bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan pada Allah Ta'ala untuk menyembah Allah. Makna menyembah tafsir itu agar kita mengenal, bermakrifat kepada Allah. Nah, syarat untuk bisa bermakrifat kepada Allah, bermakrifat kepada Rasul. Gak bisa langsung ke Allah. Ya. Dan tahapannya kenali Nabi SAW. Jadi setelah kenal Nabi, ya maka kenal Allah. Ya, jelas? Enggak ya, dan ini sunnah Nabi SAW. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita ya, hidayah, taufik inayah, bisa beramal, ya, bisa mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ya termasuk ya upaya kita untuk kenal Allah dan kenal Nabi, masukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam jiwa kita. Jadikanlah kalimat tersebut mengalir dalam darah kita, tulang kita, akal kita, batin kita. Bagaimana caranya? Ya, mengucapkan kalimat Allah itu tidak cukup supaya menjadikan diri kita penuh dengan lafaz la ilaha illallah. Itu kata ulama Sarihin mengatakan dalam kitab Mukadimah Basyir itu saja kalimat la ilaha illallah itu punya 12 huruf. 6 huruf zahir, 6 huruf batin. Ada pun 6 huruf zahirnya itu mengerjakan toham. Kalau bisa jaga kita penuhi. Batal, kalau bisa jangan malas, jangan mager, ambil wudhu. Itu upaya kita untuk menjaga kalimat itu. As-salat 5 waktu jangan tinggal. Kemudian zakat pada waktunya, puasa pada bulannya, kemudian haji, jihad bisa dulu. Jihad di tempat kita insya Allah masih jauh, tapi jihad akbar lawan hawa nafsu. Ketika kita bisa mengamalkan 6 hal ini, setengah kalimat la ilaha illallah sudah mendarah daging gitu. Adapun 6 batin, tawakal, taubat, zuhud, dan berapa lah? Ada 6 itu. Ya. Itu diamalkan. Kalau kita amalkan 6 zahir 6 batin ini, maka nyatulah kalimat la ilaha illallah dan mati kita insyaallah dalam kalimat tersebut. Ya. Ini termasuk bukan ajaran Nabi kita Muhammad. Jadi buah ma'rifah setelah kenal Nabi Muhammad ya, karena Allah Ta'ala akan muncul ya perbuatan-perbuatan tersebut. Semoga kasih kita hidayah dan hidayah bisa mengamalkan ajaran Nabi Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.